Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Yang akan dipelajari yaitu tentang pengertian himpunan, cara menyatakan himpunan, macam-macam himpunan, kardinalitas, dan penyajian diagram Venn. Tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini yaitu menjelaskan pengertian himpunan, menentukan suatu kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan, menyatakan anggota dan bukan anggota himpunan, menentukan berbagai cara menyatakan himpunan, mengenal himpunan kosong, mengenal himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga, menentukan himpunan semesta yang mungkin dari suatu himpunan, menentukan kardinalitas himpunan, menyajikan himpunan dalam diagram Venn, lalu menentukan hubungan dua himpunan, menentukan himpunan bagian suatu himpunan, menentukan himpunan kuasa suatu himpunan, menentukan irisan dari suatu himpunan, menentukan gabungan dari suatu himpunan, menentukan komplement dari suatu himpunan, menjelaskan operasi selisih himpunan, menjelaskan sifat-sifat operasi himpunan, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi himpunan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud himpunan itu? Himpunan adalah kelompok yang dibentuk dengan syarat keanggotaan tertentu yang jelas. Contoh definisi yang tidak jelas yaitu ada cantik, ganteng, luas, tinggi, pintar, dan macam-macam kata-kata lainnya, biasanya berupa kata sifat. Nah, contoh dari bukan himpunan yang pertama yaitu kumpulan siswa pintar di kelas 7A. Mengapa ini bukan himpunan? Karena kata pintar itu tidak memiliki definisi yang spesifik. Kepintaran seseorang itu berbeda-beda, jadi tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menjadi suatu himpunan gitu. Lalu yang kedua, kumpulan aktris yang cantik. Cantik itu kan relatif, jadi tidak ada ukuran yang pasti untuk dinyatakan apakah orang ini cantik atau tidak. Lalu yang ketiga yaitu kumpulan buah berwarna merah. Berikutnya ada contoh himpunan. Yang pertama yaitu kumpulan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan jelas ya. Ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan angka seterusnya. Yang bukan merupakan pecahan itu disebut dengan bilangan bulat. Jadi bisa dinyatakan menjadi suatu himpunan. Lalu yang kedua, kumpulan siswa SMPN 1 yang nilai ujian matematikanya di atas 80. Jadi semua siswa yang nilainya di atas 80 dari 81, 82 sampai 100 itu bisa dinyatakan dalam suatu himpunan. Berikutnya kita akan membahas tentang anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan lambang seperti huruf E, tapi itu artinya anggota ya. Sedangkan bukan anggota dilambangkan dengan lambang anggota lalu dicoret dari atas menyamping seperti itu. Contoh penulisannya yaitu yang pertama bebek, anggota binatang berkaki 2. Yang kedua M, bukan anggota huruf vokal. Yang ketiga 4, anggota bilangan genap. Lalu yang keempat 9, bukan anggota bilangan prima. Dan contoh yang terakhir yaitu 2020, anggota dari tahun kabisat. Selanjutnya ada tata cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama dengan cara mendaftarkan. Contoh A sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam menyatakan suatu himpunan itu kita menggunakan kurung kurawal ya. Kurung kurawal yang bentuknya seperti itu. Lalu contoh berikutnya B sama dengan himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Lalu cara yang kedua yaitu dengan kalimat atau kata-kata. Contoh A sama dengan dalam kurung kurawal 5 bilangan asli pertama. Nah, kata tersebut, kalimat tersebut dibaca dengan A sama dengan himpunan 5 bilangan asli pertama. Lalu cara yang ketiga yaitu menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contoh yang pertama, misalkan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Jika setiap anggota himpunan A dimisalkan dengan X,
maka himpunan A dapat dinotasikan dengan A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 6, di mana X anggota bilangan asli. Lalu contoh yang kedua, misalkan B adalah himpunan bilangan prima yang lebih dari 2 dan kurang dari 35. Jika setiap anggota himpunan B dimisalkan dengan X, maka himpunan B dinotasikan dengan B sama dengan X sedemikian hingga X lebih besar dari 2 dan X kurang dari 35, di mana X anggota bilangan prima. Selanjutnya ada macam-macam himpunan. Yang pertama itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan lambang seperti itu, seperti huruf O atau angka 0 lalu ada garis miringnya. Jadi dinyatakan dengan A sama dengan kurung awal dan di dalamnya tuh kosong, nggak ada anggota apapun, atau A sama dengan lambang himpunan kosong. Contoh yang merupakan himpunan kosong yaitu himpunan bulan Masehi yang memiliki 32 hari sama dengan kurung awal, lalu di dalamnya anggotanya kosong, yang menyatakan bahwa himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Lalu contoh yang kedua yaitu himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Jadi sama dengan kurung awal lalu di dalamnya kosong. Berikutnya ada himpunan tak hingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Contoh, himpunan bilangan ganjil, karena himpunan bilangan ganjil itu kita nggak tahu ada berapa, maka disebut tak hingga. Dan berikutnya himpunan bilangan bulat, karena bilangan bulat itu jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas. Lalu berikutnya ada himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya terbatas atau dapat dihitung. Contoh, himpunan bilangan asli kurang dari 13. Jadi, himpunan bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Nah, kurang dari 13 berarti anggotanya 1 sampai 12. Selanjutnya ada himpunan semesta, yaitu himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Jadi semua anggota himpunan yang lebih kecil harus termasuk dalam himpunan yang lebih besar tersebut. Contoh misalnya, jika A sama dengan himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, maka yang mungkin menjadi himpunan semesta dari A adalah himpunan bilangan cacah. Berikutnya ada yang dinamakan kardinalitas, yaitu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Kardinalitas himpunan hanya berlaku untuk himpunan berhingga, yaitu himpunan yang anggotanya terbatas. Contoh, A sama dengan himpunan huruf vokal pada kata belajar. Jadi, A sama dengan dalam kurung awal A, E. Jadi, N dalam kurung A atau kardinalitasnya sama dengan 2, karena anggotanya hanya ada 2. Himpunan dapat dinyatakan dalam sebuah diagram Venn. Nah, dalam membuat diagram Venn ada aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan berupa daerah persegi atau persegi panjang dan lambang S yang berarti himpunan semesta ditulis pada sudut kiri atas gambar persegi panjang, seperti yang tertera pada gambar di sebelah kanan. Lalu yang kedua, setiap anggota himpunan dituliskan berupa titik dan nama anggota terletak di dekat titiknya, seperti yang tertera di dalam gambar, yaitu titik 1 itu berarti 1 merupakan anggota suatu himpunan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kan di setiap di samping angkanya itu ada titik. Aturan yang ketiga, himpunan yang bukan merupakan himpunan kosong digambarkan dengan lingkaran. Nama himpunannya ditulis di atas atau di bawah lingkaran tersebut. Misal, A sama dengan himpunan yang memiliki anggota 2, 4, 6, 8. Jadi, digambarkan sebuah lingkaran, di atasnya diberi nama A, lalu di dalam lingkaran tersebut ada titik 2, titik 6, titik 4, dan titik 8 yang menyatakan bahwa 2, 4, 6, dan 8 itu merupakan suatu anggota dari himpunan A. Lalu, untuk aturan yang keempat, anggota himpunan semesta
yang bukan merupakan anggota himpunan A diletakkan di luar lingkaran, tetapi masih dalam persegi panjang. Misal, S sama dengan himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, tadi itu kan 2, 4, 6, 8 merupakan suatu anggota himpunan A. Jadi, sisanya yang bukan merupakan anggota himpunan A diletakkan di luar lingkaran. Lalu, aturan yang kelima yaitu himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak atau tak berhingga, penyajian pada diagram Venn tidak menggunakan nokta atau titik. Misalnya, S sama dengan himpunan bilangan bulat, dan A sama dengan bilangan ganjil. Bisa dilihat dalam gambar, tidak ada nokta-nokta yang menyatakan suatu anggota dari himpunan tersebut. Jadi dibiarkan lawan seperti kosong. Tapi sebenarnya itu merupakan himpunan tak berhingga. Berikutnya contoh menyajikan himpunan dengan diagram Venn. S sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 11 di mana X anggota bilangan asli. Lalu M sama dengan X sedemikian hingga X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 10 di mana X anggota bilangan genap. Lalu N sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10 di mana X anggota bilangan ganjil. Sehingga dari notasi himpunan tersebut kita dapat menyatakan anggota-anggota dari himpunan tersebut yaitu S sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu M sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8. Dan N sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka, jika dinyatakan dalam sebuah diagram Venn, bentuknya akan menjadi seperti yang tertera pada gambar, yaitu ada dua buah lingkaran yang menyatakan himpunan M dan himpunan N. Di dalam lingkaran tersebut, masing-masing terisi dengan anggota dari masing-masing himpunan tersebut. Di himpunan M ada 2, 4, 6, 8, di himpunan N ada 1, 3, 5, 9, dan 7. Lalu di luar kedua lingkaran tersebut ada 10. Karena 10 bukan merupakan anggota himpunan M dan himpunan N. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.